Assalamualaikum. Sedang apa, Pak? Atau sedang menyiapkan kranium atau tengkorak untuk praktikum besok. Praktikum apa besok, Pak? Besok itu praktikum biosistematik. Nah, acaranya adalah menyusun hubungan kekerabatan atau filogeni hewan dengan berdasarkan kraniumnya. Jadi kita hanya menggunakan kranium saja. Kranium itu sebetulnya apa, Pak? Kranium itu adalah bagian tubuh yang melindungi otak, atau dalam bahasa Indonesianya ya tengkorak itu. Dia ada bagian yang melindungi otak, dan di dalamnya ini terdapat bagian-bagian yang berbeda antar hewan. Jadi dalam menggunakan kranium untuk membedakan kira-kira struktur apa saja yang dapat kita gunakan? Oh, banyak ya. Itu misalnya tentang kita bicarakan dahulu tentang kranium. Jadi kranium ini dibagi dua bagian, ya betul ya. Yang pertama ada bagian yang melindungi otak, ya. Dan kemudian bagian yang disebut moncong, ya moncong. Itu di sini kalau ini tengkorak buaya. Ya. Ini tengkorak buaya. Nah, ini adalah bagian yang melindungi otak di sini itu moncongnya ini. Ya. Kalau pada ini ada tengkorak primata, ini adalah bagian yang melindungi otak. Nah, di sini adalah moncongnya. Nah, di dalam tengkorak itu ya, memendeknya moncong itu menunjukkan perkembangan morfi. Sementara di bagian yang lainnya kita dapat melihat ada yang punya rahang, ada yang tidak. Nah, pada dasarnya semua hewan yang masuk golongan atau masuk subfilum vertebrata memiliki tengkorak. Karena tengkorak bahasa latinnya cranium. Oleh karena itu juga disebut craniata. Golongan yang memiliki tengkorak craniata. Nah, craniata ini ada dua. Yang satu memiliki rahang bawah, ya, dan yang lainnya tidak. Yang memiliki rahang bawah ini disebut golongan atau superkelas Gnatostomata. Yang tidak memiliki rahang bawah atau mandibula agnata. Tapi kita hanya memiliki tengkorak dari superkelas Gnatostomata. Oleh karena itu praktiknya ya nanti menggunakan yang Gnatostomata. Walaupun kita tidak semuanya melihat rahang bawahnya tidak kita bawa, karena yang akan kita gunakan nanti yang bagian atas yang kraniumnya saja. Gitu. Ya. Tertarik loh? Oh, tertarik, Pak. Oh begitu ya, sudah besok membantu ya. Nah, macam-macam tengkorak. Mari kita lihat. Yang pertama adalah moncong. Moncong sama mulut bedanya apa, Pak? Moncong dan Mulut. Dah. Mulut itu ini ya lubang, itu mulut ya. Tapi kalau moncong itu adalah bagian tengkorak yang maju ke depan, dan kemudian di sini ada bukanya, itu mulut ya. Mulut ada rongganya, dan rongga mulut ya di sini letaknya. Ya, ini rongga mulut. Ini mesti ada rahang bawah. Oh ya, ini ada yang punya tengkorak di sini. Ya. Ini punya tengkorak, punya rahang bawah. Rahang bawah ya. Nah ini. Nah, ini rahang bawah. Ini rahang atasnya nempel pada kranium. Nah, ini kalau pada rahang bawah pada mamalia ini sebenarnya terdiri dari dua keping, tapi di sini sudah menyatu. Besok saya tunjukkan yang sudah rusak, insya Allah. Di sini ada belahannya. Nah, kalau yang pada reptil, terutama ular, sebentar saya ambilkan ini ada ya. Nah, ini tengkorak komodo. Di sini masih ada celahnya. Kalau pada ular, ini malah ligamentum ini
rahang kiri dan rahang kanan itu bisa maju mundur bergerak-gerak, sehingga kalau ular makan itu gerakannya akan maju mundur. Gitu. Nah, yang seperti ini menyatu kemudian disebut arcus mandibularis. Arcus itu artinya lengkung. Ya ini tidak lengkung sekali, tapi lengkung atau arcus mandibularis. Ini pada primata, dan ini ada arcus mandibularis. Nah, sekarang kita lihat yang mandibulanya ya. Ini adalah mandibula reptilia komodo. Saudara lihat dagunya kecil atau tipis, tidak ada. Ini mamalia, ya. Sedikit tampaknya. Tapi kalau kita lihat pada primata, dagunya sudah ada, tampak jelas ini. Ini dagu. Ini ya gorila. Ini dagunya tampak jelas, tentu ada kulitnya ya. Tapi kalau pada bagaimana ini? Nah, satunya tipis, satunya tebal. Jadi memiliki dagu itu berarti apomorfi. Ya. Itu. Nah, itu yang tentang dagu. Tapi dagu kita tidak akan menggunakan banyak karena tidak lengkap dagunya itu. Nah, sekarang kita lihat pada tengkorak. Yang pertama, lubang hidung. Pada hewan yang misalnya reptilia, ini lubang hidungnya di depan, di ujung moncong. Ini Testudinata itu penyu ya. Ini lubang hidungnya di ujung moncong. Nah, kalau pada mamalia primata ya, ini pada mamalia lembu juga agak di ujung ya, lubang hidung. Nah, kalau pada primata ini dianggap mamalia yang paling maju. Kalau di sini moncongnya, lubang hidungnya sudah di sini. Nah, tapi lain lagi halnya pada dolphin. Dolphin ini hidup di air laut. Nah, lubang hidungnya sekarang di atas, sehingga kalau dia berenang tidak tertutup, tidak air tidak termasukkan air. Pada buaya, kalau saudara melihat di kebun binatang, di sini ada lubang hidung yang di sini ada kelopaknya. Dapat membuka menutup. Jadi ada klepnya. Kita tidak punya yang buaya yang hidup, sayangnya. Yes. Kami juga serem Pak kalau ada buaya yang hidup di sini Pak. Nah, berikutnya sekarang kita mundur tentang mata. Ini mata tidak begitu, maksudnya bukan tidak begitu penting, tapi sangat bervariasi letaknya. Ini pada mamalia, pada reptilia letaknya di samping atau samping agak ke atas. Ya. Pada dolphin letaknya di sini, di samping juga. Pada lembu, rongga mata letaknya juga di samping. Ayam juga, ayam burung ya. Unggas, aves ya, burung atau nama menterengnya aves gitu kan ya. Nah, kalau pada primata ini ada kera, monyet, manusia di depan. Tapi burung juga ada yang di depan, burung hantu. Nah, itu karena supaya dapat fokus mencari mangsanya itu. Jadi tepat itu. Ini matanya di depan. Berarti mata menghadap di depan itu sifatnya adalah apomorfi. Kalau di samping plesiomorfi. Tapi sifat plesio dan apomorfi kan sifatnya itu mosaik.
Artinya dalam satu spesies atau dalam satu takson tidak harus semua sifat itu plesio semua atau apo semua. Itu ada yang tetap plesiomorfi, ada yang apomorfi, dan nanti dalam hubungan kerabatan itu dicari kedekatannya melalui apomorfi. Banyaknya sifat apomorfi yang sama.